Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nur Aliyah dengan NIM 1901021021105P dengan prodi S1 Akuntansi semester 4 kelas sore. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi. Merger dari kata merge yang berarti menggabungkan atau memfusikan. Sedangkan pengertian merger adalah penggabungan dua perusahaan yang ukurannya tidak sama dan hanya satu perusahaan yang lebih besar tetap survival. Sedang perusahaan yang lebih kecil bergabung ke dalam perusahaan yang lebih besar. Mengapa harus ada merger? Yang pertama, investasi yang menguntungkan. Yang kedua, mendapatkan kendali atas perusahaan lain. Yang ketiga, memasuki pasar baru atau area produk baru melalui perusahaan yang sudah menguasai pasar. Yang keempat, memastikan pasokan bahan baku atau input produksi lain. Yang kelima, memastikan output produksi bagi pelanggan. Tujuan adanya merger yakni yang pertama meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Perusahaan bisa mengalami pertumbuhan yang begitu cepat ketika kedua perusahaan memiliki produk yang sama serta berkomitmen yang tinggi. Lalu, meningkatkan kemampuan perusahaan. Dengan melakukan merger, perusahaan yang akan diajak kerjasama pastikan harus memiliki kemampuan yang lebih baik. Selanjutnya, meningkatkan finansial. Merger dengan perusahaan yang memiliki finansial yang bagus akan meningkatkan perkembangan perusahaan dengan sangat cepat dan memiliki pasar yang lebih luas. Yang selanjutnya, efisiensi perpajakan. Jika pajak besar namun pendapatan masih minim, maka perusahaan terancam bangkrut. Perusahaan bisa memerger dengan perusahaan lain yang memiliki laba yang lebih tinggi. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi. Saat perusahaan melakukan merger dengan produk yang sama, akan meningkatkan efisiensi perusahaan, serta proses produksi juga akan cepat meningkat. Next, jenis-jenis merger. Yang pertama yakni merger horizontal. Penggabungan dua perusahaan atau lebih yang bergerak dalam bidang bisnis yang sejenis. Keduanya memiliki kesamaan pangsa pasar, produk atau jasa, dan bahkan pengelolaan manajemen. Yang kedua, merger vertikal. Merger vertikal adalah merger perusahaan jenis ini gabungan beberapa perusahaan dengan pembagian tugas yang berbeda. Penyatuan ini memungkinkan untuk bisnis saling membantu pada bidang yang dikuasainya. Selanjutnya ada merger konglomerat. Merger ini adalah jenis usaha atau bisnis yang tidak menjalani usaha dalam bidang yang sama. Merger akan membuat satu perusahaan besar dengan beragam bidang usaha. Yang terakhir ada merger kongenerik. Penggabungan kombinasi dari kedua jenis merger terdapat persamaan dan juga perbedaan. Kesamaan terletak pada sifat produksi dan yang berbeda adalah penggunaan merek atau nama yang digunakan untuk produk akhir. Selanjutnya kita akan belajar mengenai konsolidasi. Peleburan konsolidasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum. Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Selanjutnya, hal-hal dalam konsolidasi apa saja? Nomor 1, peleburan perusahaan setidaknya melibatkan tiga pihak, yaitu setidaknya ada dua perusahaan yang melebur, dan kedua pihak perusahaan tersebut membentuk perusahaan baru. Yang nomor 2,
Perusahaan-perusahaan yang melebur akan hilang statusnya sebagai perusahaan karena hukum. Yang terakhir, nomor 3, perusahaan baru akan menerima atau mengambil alih seluruh dan kewajiban, aktiva dan pasiva dari perusahaan-perusahaan yang melebur. Selanjutnya, hubungan antara merger dan konsolidasi. Merger maupun konsolidasi kedua-duanya menghasilkan kombinasi atau penggabungan aset dan liabilities perusahaan-perusahaan yang bergabung maupun yang melebur. Perbedaannya hanya terletak pada eksistensi hukum. Pada merger, the acquiring atau surviving firm mempertahankan nama dan identitasnya dan mengambil alih semua aset dan liability dari the acquired atau target company. Dan setelah merger, eksistensi target company sebagai badan hukum berakhir. Sedangkan pada konsolidasi, kedua perusahaan yang melebur eksistensinya berakhir dan bergabung menjadi bagian dari perusahaan yang baru. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan akuisisi. Akuisisi adalah mengambil alih kepemilikan suatu perusahaan dari perusahaan lain. Pengambil alihan itu dapat berupa kepemilikan saham maupun aset. Akuisisi terdiri dari dua jenis. Yang pertama yakni akuisisi saham dan akuisisi aset. Langsung saja ke pengertiannya. Akuisisi saham adalah dengan mengambil alih perusahaan lain dengan cara membeli saham perusahaan tersebut. Dibeli baik secara tunai maupun menggantinya dengan saham atau obligasi. Yang kedua, akuisisi aset. Perusahaan dapat mengakuisisi perusahaan lain dengan jalan membeli aktiva perusahaan tersebut. Cara ini akan menghindarkan perusahaan dari kemungkinan memiliki pemegang saham minoritas. Akuisisi aset dilakukan dengan cara pemindahan hak kepemilikan aktiva-aktiva yang dibeli. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Thanks for time, thanks for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.